Kalau kamu bisa bertahan dalam ujian-ujian hebat, itu hatimu yang ada akan jadi hati yang hidup. Hati yang hidup itu hati yang bisa menyayangi yang lain. Hati yang hidup tuh akan bisa terus saja sayang orang. Kasihan. Saya kan ngirain dulu kalau orang itu gimana bisa nyayangin orang saya aja juga hidup saya penuh penderitaan gitu kan. Kadang kan ada banyak tuh. Kita kan kadang suka ngerasa bahwa kalau kita aja hidupnya penuh derita gitu, gimana kita bisa sayang orang? Malahan tuh ilmunya jadi kayak mendang-mending gitu. Oh misalnya gitu kan, lihat ada orang lagi sakit gitu. Kecil. Saya dulu sakit lebih berat daripada kamu. Kalau misalnya ada orang gitu, hidup saya nih lagi susah nih. Kayak apa susahnya? Mendingan kamu gak tahu dulu saya. Kayak orang yang pernah mengalami derita besar tuh kayak gak punya empati terhadap derita orang gitu. Saya pikir dulu begitu. Ternyata enggak teman-teman. Malah justru sebaliknya. Yang gak punya empati itu malah justru yang hidupnya tuh biasa-biasa aja. Justru orang-orang yang mengalami kehidupan yang berat malah ternyata saya dapati lebih memiliki kasih sayang terhadap orang lain. Ingat cerita Hubab Tiflah? Buta tapi bisa sayang sama orang lain kayak gitu. Buta, miskin, gak punya apa-apa teman-teman. Akan tetapi nyayangin orang bisa sampai segitunya. Ngedoain saya bisa sampai saya tuh kayak cucunya gitu. Padahal saya baru dia kenal waktu itu kan. Ceritanya Hubab Tiflah kan kayak gitu. Ini mukanya pada lupa semua deh. Ampun. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, rupa-rupanya justru sebaliknya. Orang itu kalau sama Allah dikasih ujian-ujian besar dalam kehidupannya dan dia mampu bertahan, jadi tempat turun hujan rahmatnya Allah di atas muka bumi ini, hingga akhirnya justru dia malah bisa kayak merasakan penderitaan orang lain sebagai bagian dari deritanya. Itu sebabnya saya lihatin Nabi Muhammad kenapa diuji sama Allah ujian-ujian besar. Sebab darinya beliau bisa ikut serta menanggung derita umatnya. Karenanya kamu kalau ngerasa saya kok diuji terus ya, ujian saya kok besar-besar ya, gak apa-apa. Tetaplah kuat, tetaplah bertahan. Kamu akan menjadi orang besar yang bisa senantiasa memiliki empati dan kasih sayang sebagai bagian dari wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kamu dikasih ujian-ujian besar, Allah Subhanahu wa taala hendak membesarkan dirimu. Nanti kalau udah Allah bikin kamu besar, kamu bisa punya kasih sayang kepada yang lain-lain untuk kamu bagi-bagikan, sebab rahmat yang turun kepadamu sudah menjadi sangat-sangat besar. Iya, jangan suka bandingin musibah orang tuh ujian kamu gitu kan. Kalau kamu lihat ujian saya kok kecil-kecilan aja ya Ustazah, karena Allah juga lihatnya kamu mampunya sama ujian-ujian kecil gitu kan. Lihat ujiannya orang tuh kayak lebih besar daripada saya. Ya alhamdulillah. Kamu diuji dengan ujian-ujian besar belum tentu lewat juga. Tapi kalau kamu diuji dengan ujian-ujian besar, nah itu dia. Ya, nggak usah kayak ngerasa hidup saya kok berat banget gitu, jangan. Bisa jadi itu adalah cara Allah untuk membesarkanmu. Sebab laut yang handal selalu dibesarkan, dilahirkan dari badai-badai besar di atas lautan di sana itu. Badai-badai besar di lautan melahirkan pelaut-pelaut yang handal.
Demikian pula dengan para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala dibesarkan dengan ujian-ujian yang besar juga.